Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Yang kali ini kita bakal ngebahas serial Game of Thrones season kedua, episode terakhir. Kisah perebutan tahta Iron Throne yang penuh dengan kejutan ini semakin seru di tiap episodenya. Yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di deskripsi. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene diawali dengan diperlihatkannya Tyrion yang baru saja sadar. Ia berada di ruangan kecil bersama dengan Grandmaster Pycelle. Master Pycelle mengatakan bahwa Stannis Baratheon telah kalah oleh ayahnya. Ia juga mengatakan bahwa sekarang inilah tempatmu. Karena Tyrion bukanlah lagi seorang Hand of the King. Scene lalu berpindah ke ruangan Iron Throne. Di scene tersebut memperlihatkan Raja Joffrey mengangkat Tywin Lannister sebagai Hand of the King yang baru. Lalu Raja memberikan hadiah kepada Lord Baelys Istana Harrenhal karena telah menyatukan klan Tyrell dengan kerajaan. Setelah itu, Raja memberikan sebuah hadiah apa saja yang Ser Loras minta untuk dikabulkan. Ser Loras lalu mengatakan bahwa ia meminta Raja untuk menikahi saudara perempuannya, Margaery, karena suaminya sudah terbunuh oleh Stannis. Mendengar hal tersebut, Raja tidak bisa mengabulkan permintaan dari Ser Loras karena ia sudah berjanji akan menikahi seseorang yang lain, yaitu Sansa. Lalu Sang Ratu memberikan nasihat kepada Raja bahwa tidak baik kalau seorang raja menikahi seorang anak pengkhianat yang juga di mana saudaranya adalah pemberontak. Setelah Sang Ratu berbicara, Raja lalu memutuskan untuk menikahi Margaery. Mendengar hal tersebut, Sansa begitu senang dengan keputusan Sang Raja. Lalu tak lama kemudian Lord Baelys menghampirinya. Ia mengatakan Raja Joffrey tidak begitu saja akan membiarkanmu pulang. Lord Baelys merasa kasihan kepadanya, karena ibunya dan ia sudah seperti adik dan kakak. Ia mengatakan bahwa ia akan mengantar Sansa untuk kembali ke Winterfell. Scene lalu berpindah memperlihatkan Robb Stark dan ibunya. Ibunya mengingatkan kepadanya bahwa Walder Frey adalah seorang yang berbahaya untuk dikhianati. Robb Stark berniat untuk menikahi Talisa dan melanggar perjanjian dengan Walder Frey untuk menikahi anaknya. Ibunya mengatakan apabila kau melanggar janji, itu akan menjadikan contoh yang buruk bagi pengikutmu. Namun Robb tetap bersikeras dengan pilihannya dan tak menghiraukan peringatan ibunya. Lalu scene memperlihatkan akhirnya Robb dan Talisa melangsungkan pernikahannya, yang artinya ia telah melanggar janji yang ia buat dengan Walder Frey. Di sisi lain, scene memperlihatkan Stannis Baratheon yang kembali ke Dragonstone. Ia mengatakan kepada Melisandre bahwa perkataannya hanyalah sebuah kebohongan. Melisandre mengatakan bahwa ia akan menang, namun ternyata ia kalah dalam pertempuran. Ia lalu mencekik Melisandre dan mengatakan kepadanya, "Di mana dewamu sekarang?" Stannis menyesal dengan apa yang telah ia lakukan, bahwa ia telah membunuh adiknya. Saat Stannis mengatakan hal tersebut, Melisandre mengatakan kepada Stannis bahwa peperangan baru saja dimulai. Ia juga mengatakan bahwa kelak kau akan menjadi raja. Kembali ke Winterfell, saat ini Winterfell sudah dikepung oleh pasukan utara dengan 500 pasukan yang siap untuk merebut kembali Winterfell. Di scene tersebut, Maester Luwin menyarankan kepada Theon untuk lari, karena tidak ada kesempatan untuk Theon menang dalam pertempuran ini. Namun Theon menolak hal tersebut. Maester Luwin menyarankan untuk lari ke Castle Black dan menjadi seorang Night Watch. Karena setelah menjadi Night Watch, tidak ada satupun hukum yang dapat menyentuhnya. Namun, tetap saja Theon tidak setuju dengan saran Maester Luwin dan tetap dengan pendiriannya untuk tetap melawan pasukan yang mengepungnya. Keesokan harinya, Theon berpidato kepada pasukan Iron Island bahwa kita harus tetap bertempur walaupun kalah jumlah. Karena dalam pertempuran ini, orang-orang Iron Island akan mengingat kita. Orang-orang Iron Island bukanlah seorang pecundang. Namun, saat ia berpidato, pasukannya memukulnya dengan tombak dan membuat Theon tak sadarkan diri. Maester Luwin yang melihat hal tersebut lalu menanyakan, "Ada apa ini?" Namun sial, Maester Luwin ditusuk tombak oleh pasukan Iron Island. Dan orang-orang Iron Island lalu pergi kembali ke tempat asalnya. Scene lalu berpindah kembali ke King's Landing. Di scene tersebut, Lord Varys datang ke kediaman Tyrion. Ia mengatakan bahwa Sir Manden diperintahkan untuk membunuhmu atas perintah dari Sang Ratu. Namun, kau beruntung karena telah ditolong oleh Podrick. Lord Varys juga mengatakan bahwa Bronn sudah tak lagi menjabat sebagai The City Watch, karena semua orang-orang di kerajaan sudah berada di bawah kendali Tywin Lannister. Lalu Shae pun masuk ke ruangan Tyrion. Ia melihat luka yang diderita oleh Tyrion. Ia mengatakan kepada Tyrion untuk pergi dari King's Landing dan hidup bersamanya. Namun Tyrion menolak. Ia tidak bisa pergi bersama Shae, karena King's Landing adalah tempatnya.
Tyrion mengatakan bahwa ia sangat senang ketika melawan orang-orang jahat di King's Landing, dan itu adalah keahliannya. Dan Tyrion lalu mengatakan kepadanya, apakah kau akan pergi? Shae mengatakan bahwa ia akan tetap setia kepadanya dan selalu berada di sisinya. Kembali ke kisah Arya, terlihat Arya, Gendry, dan temannya yang berhasil kabur dari Casterly Rock. Di dalam perjalanan, Arya melihat Jaqen H'ghar yang mengikuti mereka. Saat Arya dan Jaqen bertemu, Arya menanyakan kepadanya bagaimana caranya kau bisa membunuh semua orang-orang dan para penjaga di Casterly Rock. Jaqen mengatakan bahwa jika kau tertarik untuk mempelajarinya, kau bisa ikut ke Braavos. Arya mengatakan bahwa guru pedangnya dahulu juga berasal dari sana, dan Arya mengatakan bahwa ia tidak bisa ikut dengannya sekarang ke sana. Ia harus mencari saudara-saudaranya terlebih dahulu. Setelah itu, Jaqen memberikan kepadanya sebuah koin. Kelak ketika Arya nanti pergi ke Braavos, berikan koin ini kepada seseorang di sana dan katakan kepadanya, Vala Morghulis. Setelah itu, Jaqen pergi, dan terlihat saat ia akan pergi, Jaqen merubah wajahnya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Arya. Hal tersebut membuat Arya terkejut dengan keahlian yang dimiliki oleh Jaqen yang bisa merubah-rubah wajahnya. Kembali ke Winterfell, Osha, Bran, Hodor, dan Rickon keluar dari tempat persembunyiannya di bawah tanah. Ketika mereka keluar, mereka melihat Winterfell dalam kondisi habis terbakar, tak ada yang tersisa. Mereka lalu pergi ke pohon dewa dekat Winterfell dan menemukan Maester Luwin yang sedang sekarat di tempat tersebut. Maester Luwin mengatakan kepada mereka untuk bersiap-siap dan ambil perbekalan, dan segeralah kalian berempat untuk pergi ke utara menuju Castle Black. Temuilah Jon Snow di sana. Kalian akan mendapat perlindungan ketika kalian tiba di sana. Maester Luwin lalu menitipkan pesan kepada Osha untuk tetap menjaga Bran dan Rickon. Dan Maester Luwin meminta kepada Osha untuk membunuhnya sekarang, agar ia cepat menuju kematian. Mereka berempat pun lalu pergi meninggalkan Winterfell dengan tujuan menuju Castle Black. Scene lalu berpindah ke Daenerys yang sampai di The House of Undying. Setelah sampai di tempat tersebut, mereka tidak menemukan sebuah pintu. Lalu Daenerys mengitari tempat tersebut, diikuti oleh Ser Jorah. Namun ketika Ser Jorah mengikutinya, tiba-tiba Daenerys menghilang. Daenerys berhasil masuk ke tempat tersebut. Ia lalu mendengar suara naga-naga miliknya dan lalu mendatangi sumber suara. Ketika ia mengikuti sumber suara, ia berada di sebuah ruangan yang memiliki banyak pintu. Lalu ia masuk ke salah satu pintu tersebut. Dan ketika Daenerys masuk ke pintu tersebut, ia berada di Iron Throne. Daenerys masuk ke alam lain. Setelah itu, ia kembali berjalan dan ia berada di gerbang Castle Black dan keluar dari The Wall. Daenerys terus berjalan sampai ia menemukan sebuah kemah. Di kemah tersebut, ia lalu bertemu dengan suaminya, sedang menggendong seorang anak. Daenerys mengatakan bahwa ini adalah sebuah hayalan. Lalu suaminya mengatakan bahwa ia akan membunuh orang yang membangunkan hayalan ini. Daenerys sangat ingin menetap di tempat tersebut, namun ia tetap melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, Daenerys kembali ke ruangan semula. Akhirnya, ia menemukan naga-naganya dalam kondisi terikat. Lalu, ia bertemu dengan Pyat-Pree. Pyat-Pree mengatakan ketika naga-naganya lahir ke dunia, kekuatan magis yang dimiliki oleh Pyat-Pree kembali bangkit dan lebih kuat. Daenerys pun diikat oleh rantai besi dan Pyat-Pree mengatakan bahwa Daenerys akan tetap berada di tempat tersebut sampai waktu yang lama. Daenerys lalu melihat naga-naganya dan ia lalu mengatakan, Dracarys. Naga-naganya lalu menyemburkan api dan membakar Pyat-Pree. Akhirnya Pyat-Pree pun tewas dan ikatan yang mengikat Daenerys dan naga-naganya juga menghilang. Scene lalu berpindah, memperlihatkan Saro yang sedang tertidur di ranjangnya. Lalu tiba-tiba kalung pembuka kunci pintu rahasianya diambil. Ternyata Saro sudah dikepung oleh Daenerys dan rakyat Dothraki. Mereka lalu membuka pintu rahasia tersebut yang penuh dengan emas dan harta. Namun ternyata setelah dibuka, di ruangan tersebut kosong, tidak berisikan apa-apa. Daenerys lalu berterima kasih kepada Saro atas pelajaran yang ia dapatkan. Saro lalu dimasukkan ke ruangan tersebut dan dikunci dari luar oleh Daenerys. Akhirnya Daenerys lalu menjarah emas dan berlian yang ada di cart. Dan Daenerys berencana untuk pergi melanjutkan perjalanannya menuju King's Landing. Scene lalu berpindah dan memperlihatkan Jon Snow dan Corryn yang ditawan oleh para Wildling. Di tengah-tengah perjalanan, Jon berdebat dengan Ygritte. Melihat hal tersebut, Corryn lalu menjalankan rencananya dengan menyerang Jon Snow. Corryn menyerang Jon Snow dengan niatan untuk meyakinkan para Wildling bahwa Jon Snow adalah pengkhianat Night Watch, agar bisa menyusup masuk menjadi bagian dari para Wildling. Dan untuk meyakinkan para Wildling, Jon Snow terpaksa menusuk Corryn dan akhirnya Corryn pun tewas.
Setelah itu, ikatan Jon Snow pun dilepaskan. Para Wildling akhirnya yakin bahwa Jon Snow bukanlah lagi bagian dari Night Watch. Akhirnya, Jon Snow pun dibawa untuk menemui para Wildling yang lain. Di sisi lain, memperlihatkan Samwell dan Night Watch yang lain sedang mencari kayu bakar untuk mereka menghangatkan diri. Saat mereka mencari kayu bakar, mereka mendengar 3 tiupan trompet yang menandakan White Walker yang datang ke arah mereka. Mereka bertiga pun berlari, namun sial, Sam terjatuh dan tertinggal oleh mereka berdua. Akhirnya Sam memutuskan untuk bersembunyi di balik batu. Saat ia bersembunyi, para White Walker berjalan ke arah sisi lain Sam. Sampai ada seorang White Walker yang berhenti tepat di pinggir Sam. White Walker tersebut hanya melihat Sam dan lalu memerintahkan pasukannya untuk terus berjalan. Terlihat di scene tersebut banyak mayat hidup yang sudah menjadi White Walker berjalan ke suatu arah. Berakhir sudah episode terakhir season kedua dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus kisah selanjutnya di season ketiga. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.